Baik, selamat malam Pak. Nama saya Mikael Saragi dari Informatika Angkatan 23 dengan NIM 11S23034. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan tentang praktikum kita yang ketiga, yang dimana itu di sini kita disuruh untuk membuat aplikasi. Di sini nama aplikasi saya itu adalah Rempah, yang dimana itu nanti akan menjelaskan tentang rempah-rempah yang ada di Indonesia. Baik, di sini saya jelaskan yang pertama itu di sini ada Android, ada kode XML yang dimana itu kode ini yang berkas untuk konfigurasi utama pada aplikasi Android kita, yang berfungsi untuk memberitahu sistem tentang identitas aplikasi kita itu, misalnya komponen apa yang dimiliki serta aturan-aturan yang harus diikuti saat aplikasi dijalankan. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ada beberapa kode seperti yang manifest ini yang definisikan namespace Android yang digunakan untuk membaca atribut khususnya. Di dalam itu ada tag application yang berisiko aturan global, Android data ininya untuk mengatur aturan backup datanya dan lain-lain. Nah, sini juga ada activity atau main activity, itu layar utama aplikasi yang dimana nanti itu untuk menandakan itu menjadi layar utama untuk aplikasi Android kita ini. Yang selanjutnya sini ada nah, jadi sini juga ada code yang dimana sini itu untuk data minyak, sini dimana isinya itu adalah cengkeh, jahe, kemiri dan lain-lain. Nah, ini adalah data-data rempah yang akan yang saya tampilkan di aplikasi saya. Nah, misalnya sini bisa kita lihat ini count helper ini gunanya untuk mengisi tempat penyimpanan kostatanya itu. Kostatanya seperti home, profile rempah dan juga nama rempah kita itu. Lalu selanjutnya sini juga ada yang namanya kode yang dimana gunanya untuk mendefinisikan objek code singleton Kotlin. Nah, ini fungsinya untuk sebagai utilitas untuk mengelola navigasi antar halaman dalam aplikasi menggunakan nav controller. Nah, sini bisa kita lihat itu ada fungsi tab2 yang dimana digunakan untuk berpindah dari halaman ke halaman tujuan kita dengan opsi ada mouse backtrack yang kalau misalnya dia itu nyelector akan menghapus seluruh riwayat navigasi yang sebelumnya, supaya nanti pengguna itu bisa balik ke halaman sebelumnya. Lalu yang selanjutnya sini ada botol untuk bagian navigasinya. Nah, jadi bisa kita lihat sini ada import atau semua library yang kita gunakan pada aplikasi pada bagian ini. Nah, jadi nanti berisikan komponen bottom navigation untuk aplikasi kita ini, yang dimana ini untuk menampilkan menu navigasi di bawah aplikasi kita. Di situ itu ada home, rempah, dan juga ada profile dan lain-lain. Nah, misalnya sini ada untuk menu bottom nav. Nah, nanti setiap menu itu memiliki root, judul, icon normal, dan juga icon negatif. Nah, kalau misalnya fungsi button komponen ini gunanya untuk menampilkan navigation bar dengan desain yang custom seperti sudut melengkung, bayangan, animasi tinggi, ikonnya juga, dan lain-lain. Nah, komponen navigasi ini bertugas untuk merender dan juga untuk icon menunya dengan efek visual tambahan seperti background saat aktif. Ada juga batch notifikasi kecil jika diperlukan. Nah, sedangkan fungsi preview digunakan untuk menampilkan variasi komponen di aplikasinya, misalnya itu melihat terang ataupun gelap. Lalu selanjutnya saya jelaskan di sini untuk bagian kode ini. Nah, dimana ini komponen animasi yang berbasis JCompose bernama Rip Loading, yang dimana nanti kalau misalnya kita lihat di sini untuk menampilkan efek gelombang lingkaran, animation di sekitar lalu gambar sebagai indikator proses yang sedang berlangsung. Nah, komponen ini menggunakan remember infinite transition untuk membuat animasi berulang yang mengatur perubahan ukuran lingkarannya. Nah, jadi di sini juga ada parameter seperti warna, ukuran gambar, ukuran lingkaran awal, dan ukuran maksimumnya itu. Nah, ini bisa digunakan untuk digunakan untuk
mengatur ukuran gambarnya dan lain-lain. Nah, sini ada juga fungsi extension float talk to DP yang dimana digunakan untuk mengkonversi aplikasi pixel ke aplikasi pixel kita. Lalu sini ada juga preview loading yang dimana itu memungkinkan developer untuk melihat tertinjau komponen langsung di Android Studio tanpa menjalankan aplikasinya. Nanti coding itu bisa loading dan juga menarik, dimana dia itu reusable dan yang menarik dan fleksibel untuk sebagai halaman aplikasinya. Lalu di sini bisa kita lihat untuk halaman home screen. Nah, jadi dimana nanti halaman home screen ini akan menampilkan misalnya itu judulnya itu misalnya ada home, lalu untuk kompos-komposnya yang digunakan, misalnya sini ada untuk bagian UI-nya yang kita gunakan. Nanti di halaman home ini kita bisa kita lihat nanti ada tentang aplikasi kita ini apa. Sini saya punya rempah. Lalu untuk bagian pengaturan untuk bagian-bagian navbarnya juga. Lalu yang selanjutnya untuk bagian detailnya ini. Nah, sini saya jelaskan untuk bagian rempah, yang dimana ini menjelaskan tentang di bagian rempahnya ini. Nanti sini ada pengaturan untuk modifiernya apa, kayak teksnya apa, horizontal bagaimana. Nah, jadi semua akan diatur pada bagian ini. Lalu selanjutnya di sini ada untuk bagian ininya. Jadi di sini kita atur juga untuk materi-materi lain dipakai di sini apa untuk pada aplikasi kita ini. Jadi di sini juga di-import semua kompos di sini. Nah, jadi sini juga untuk bagian profile screen, ini mana untuk menampilkan profil saya. Jadi misalnya sini saya import gambar saya profile, dan juga sini ada deskripsi saya itu, misalnya saya seorang developer fokus pada pengembangan aplikasi modern dan lain-lain. Jadi itu pada bagian ini nanti akan mengatur semua bagian-bagian yang ada pada bagian profile. Di sini juga kita bisa mengatur berapa besar fotonya, warna untuk bagian tiga fotonya seperti apa dan lain-lain. Lalu untuk bagian ini, untuk bagian color ini bisa digunakan nanti. Yang inilah kita gunakan untuk bagian color di aplikasi kita. Jadi semua akan diatur pada bagian ini. Lalu selanjutnya untuk tema. Nah, sini jadi bisa kita lihat tema-temanya apa saja yang kita gunakan untuk aplikasi kita. Lalu sini juga ada juga untuk mengatur font untuk pada aplikasi kita, misalnya text style itu bagaimana, typography-nya bagaimana dan lain-lain. Di sini kita akan atur semua di pada bagian ini. Lalu selanjutnya pada bagian UI ini adalah implementasi layar profile pada aplikasi ini, di mana nanti akan menampilkan halaman profil pengguna dengan struktur yang lengkap dari top bar sampai mengapanya. Lalu untuk ininya, itu ada main activity, di mana main activity ini adalah titik awal atau entry point pada aplikasi Android kita ini. Di mana nanti saat activity ini dibuat, nanti sistem akan mengaktifkan tampilan edge to edge. UI itu bisa memperlihatkan seluruh layar lalu memanggil set konten untuk menampilkan antar mukanya. Nah, jadi mungkin ini kurang lebih aplikasi ini kurang lebih saya buat hampir sedikit sama dengan pada latihan yang ada di modul. Jadi untuk pada bagian-bagian ini memang bisa lebih gampang untuk dikerjakan dan dimengerti. Jadi kesimpulannya ini adalah aplikasi ini adalah aplikasi Android yang berbasis Jetpack Compose yang terstruktur dengan baik. Ini menggunakan konsep komponen reusable, aplikasi yang terkelola dan lain-lain. Nah, jadi di sini ada
detail informasi navigasi antar halaman, animasi loading, serta halaman profil yang menunjukkan bahwa arsitekturnya dan implementasinya itu sudah mengikuti praktik pengembangan aplikasi yang rapi dan scalable, dan siap dikembangkan lebih lanjut dengan fitur tambahan yang lebih bagus untuk di selanjutnya. Jadi mungkin sekian untuk praktikum kali ini. Jadi ini adalah aplikasi yang saya buat, yang dimana di sini itu tentang rempah Indonesia. Misalnya sini ada cengkeh, jahe, kemiri, dan kunyit. Sini memang tidak bisa di run karena ada masalah pada ininya, jadi saya tunjukkan ke sini. Jadi mungkin sekian untuk presentasi pada praktikum kali ini. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Terima kasih.